Selamat sore semua. Jadi pada pertemuan kali ini untuk Geologi Indonesia, kita akan membahas cekungan Melawi dan Kedungau. Jadi cekungan Melawi dan Kedungau ini cekungan yang ada di Pulau Kalimantan, ya, di bagian barat. Jadi nanti kita lihat stratigrafi dan tektoniknya terkait dengan cekungan Melawi dan Kedungau. Ya, kita mulai dari cekungan Melawi dulu. Ya, jadi nanti kita lihat cekungan dua-duanya, tapi kita mulai di cekungan Melawi. Sebenarnya bagian ini cekungan Melawi dan Kedungau ada di pertemuan yang kemarin, tetapi tidak begitu detail, sehingga ini saya tambahkan beberapa slide atau materi terkait dengan cekungan Melawi dan cekungan Kedungau. Ya. Oke, kita mulai ke cekungan Melawi. Jadi kalau kita lihat secara uh, geologi regional, jadi Pulau Kalimantan ini diambil dari Valda Nicol tahun 2002, ini diambil dari Santi dan Panggabean 2013. Kita lihat secara keseluruhan utuh dari Pulau Kalimantan. Gitu. Jadi cekungan Melawi dan Kedungau adalah yang di sebelah sini. Jadi kemarin kita sudah membahas dengan cekungan Tarakan, cekungan Kutai, gitu ya. Kita membahas cekungan Melawi dan Kedungau. Nah, kalau kita perhatikan dua cekungan ini Melawi dan Kedungau ini dipisahkan oleh ini warna ungu ini. Jadi ini ada seri oviolit gitu, seri oviolit yang tinggian sehingga memisahkan cekungan Kedungau dan Melawi, ya cekungan uh, kedua cekungan tersebut. Jadi nanti ada tinggian namanya tinggian Semito atau Boyan Ridge gitu ya, punggungan. Memang tidak semua tinggiannya ini ada di permukaan, gitu. Tapi nanti kita lihat di bawah permukaannya. Nih. Jadi yang ini adalah Swanner Mountain. Jadi ini adalah uh, granitik gitu yang dipercaya sebagai bagian dari kerak Eurasia atau Eropa Asia ya. Jadi sehingga uh, dipercaya bahwa Kalimantan di sebelah barat ini ada sebagian merupakan kerak benua dari Eurasia. Nah, kalau kita perhatikan di sini juga banyak lengkungan gitu. Karena apa? Di sini nanti ditabrak mikrokontinen Lukonia namanya ya. Nanti kita lihat. Makanya ini seri oviolit ini adalah kerak samudra yang tertinggal atau mungkin kalau di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya atau kita sebut sebagai sutur, jadi kerak samudra yang tertinggal di situ dan terangkat ketika orogenesa. Nah, kalau kita lihat secara fisiografi, nah ini kita perhatikan yang tadi saya sampaikan, Semitau Ridge atau Boyan Ridge, ini kalau kita perhatikan di sini sih tidak tersingkap di permukaan. Tetapi kalau dari bawah permukaan, ini akan menerus. Sehingga inilah yang memisahkan antara Ketungau dan Melawi, ini secara fisiografis. Kemudian di sini tinggian Rajang Embaluh, gitu ya, kalau kemarin kita lihat di geologi Kalimantan, ini Rajang Embaluh yang membatasi yang paling utara, ini ya. Isinya batuan-batuan yang relatif lebih uh, vulkanik atau beku. Nah, kalau kita perhatikan secara fisiografi di sini juga. Gitu. Jadi kalau ini uh, tinggian ini menerus ke barat gitu ya. Tinggian ini menerus ke barat. Terus kemudian di selatan ada cekungan yang namanya Melawi dan Ketungau ini. Nah, kalau kita perhatikan tatanan geologinya gitu. Tatanan geologinya. Jadi kalau kita lihat di sini kita mulai dari Melawi gitu ya, cekungan Melawi. Meskipun satu cekungan begini gitu ya, di utara ini dibatasi oleh sesar naik. Jadi Semito ini relatif lebih naik sehingga di sini ada sesar naik. Terus kemudian di selatan itu dibatasi oleh Sundalen ini yang tadi kita sebut sebagai Swanner Mountain. Kemudian kalau kita perhatikan cekungan Melawi ini itu bisa dipisahkan menjadi dua
subcekungan, ya. Iya, ada subcekungan. Nah, sedikit kembali lagi ke pertama. Jadi nanti di cekungan Melawi ini yang tanda warna merah ini ada intrusi, intrusi granit itu yang terkenal. Jadi intrusi Sintang. Jadi di sini hanya digambarkan satu. Nanti kalau kita lihat dari data-data graviti gitu, itu ternyata banyak intrusi-intrusi kecil gitu. Nah, intrusi-intrusi kecil ini yang bisa membentuk cekungan Melawi ini dipisahkan menjadi dua, yang subcekungan Melawi Barat dan subcekungan Melawi bagian timur. Tetapi secara keseluruhan ini kita sebut sebagai cekungan Melawi. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada warna putih, ini ada tinggian-tinggian. Nah, nanti kita lihat tinggian-tinggian ini merupakan intrusi-intrusi sintang yang kecil. Sehingga kesannya cekungan Melawi ini ada dua cekungan. Jadi ada cekungan Melawi Basin dan East. Nah, kalau kita perhatikan di sini juga pernah dilakukan pemboran gitu. Ini ada kedukul satu dan kayan satu. Tetapi kalau kita perhatikan simbolnya ini pengeboran ini adalah dry hole atau belum menemukan minyak di situ. Di Kayan pun juga begitu. Nah, kalau kita perhatikan penampangnya, ini ada penampang yang barat timur, terus kemudian utara selatan yang memotong subcekungan Melawi barat, dan utara selatan yang memotong subcekungan Melawi bagian timur. Nah, ini kalau kita perhatikan, ya, jadi west east tadi, di sini ada tinggian, ini tinggian yang intrusi tadi, intrusi yang kecil-kecil. Di sini ada kayan dan kedugul tadi ya, kedugul. Tapi kalau di sini kelihatan simbolnya setengah ada hitam di simbol ini. Berarti mungkin ada jejak-jejak di situ, jejak-jejak minyak. Ya, jadi kalau orang-orang perminyakan itu kan kalau ada cekungan uh, dieksplorasi, berharap di cekungan tersebut bisa menemukan minyak. Ya. Ini penampakan penampakan bawah permukaan. Jadi ini yang west Melawi subbasin dan ini east Melawi subbasin. Jadi subcekungan Melawi bagian timur, ini yang bagian barat. Kemudian kalau yang kita lihat penampang utara selatan di bagian yang timur gitu. Bagian timur karena ini Kayan, ini bagian timur. Nah, di sini terlihat uh, ada intrusi-intrusi. Ya, ini juga di sini ada intrusi, di sini juga ada intrusi. Ya, si Isintang intrusi. Kemudian diisi oleh sedimen, cekungan ini diisi oleh sedimen-sedimen gitu ya, terdiri dari formasi halok gitu. Ingat, payak gitu. Ini diisi. Dan kalau kita di cekungan yang barat, subcekungan Melawi yang bagian barat, nah ini terlihat juga intrusi yang Sintang di sini. Kemudian di bagian utaranya ini dibatasi yang tadi tinggian Semito tadi. Ya, jadi isinya batuan beku, terus oviolit gitu. Nanti kita lihat eh, litologinya. Ini sih bagian dari Semito komplek basement. Jadi sebagian basementnya itu dialasi oleh tinggian Semitau, dan juga di sini ada yang Squaner tadi yang di sebelah selatan dibatasi oleh Squaner. Nah, Squaner itu relatif lebih asam atau granitik. Nah, jadi batuannya di sini muncul namanya spauk tonalit. Jadi tonalit, tonalit yang nama formasinya adalah spauk. Secara stratigrafi, kalau kita lihat ternyata stratigrafi cekungan Melawi itu diisi oleh sedimen yang umurnya Eosin, gitu ya, Eosin. Ini Eosin. Jadi sebelum Eosin itu masih mengalami tumbukan dari Luconia. Jadi kalau kita perhatikan di sini, terus dan di sini secara stratigrafi secara umum, di sini Melawi basin gitu. Nah di sini juga umurnya adalah ini Eosin sebenarnya. Ini ada di sini Eosin karena Paleogen itu terdiri Eosin dan Oligosen. Nah, kalau perhatikan Eosin bagian atas atau late kalau di sini di Pak Kusuma Dinata itu adalah late Eosin. Jadi sama.
sampai umurnya adalah Oligosen bagian bawah. Ini Oligosen awal di sini. Jadi Melawi grup ini, jadi isinya dari sini ada halok, ada ingar, ada silat formation. Nah, silat formation ini isinya adalah batu lempung. Jadi kalau batu lempung gitu atau shale itu biasanya juga bisa berperan sebagai batuan induk. Makanya kenapa di Melawi juga dilakukan eksplorasi karena di sini ada secara shale itu ada yang bisa berpotensi sebagai batuan induk. Kemudian payak dan tepidah ini mungkin sebagai reservoirnya. Kalau kita perhatikan di sini ada warna kuning gitu. Jadi kalau di stratigrafi kalau warna kuning kan dominannya dia batu pasir. Jadi kemungkinan kalau misalnya benar ada minyak gitu ya, kemungkinan ini adalah sosroknya dan yang warna kuning ini ada tepidah ini sebagai uh, reservoirnya. Ini payak ini sebagai reservoirnya kalau di sini kita lihat thick bed to massive lithic sandstone, jadi batu pasirnya. Ya. Kemudian kalau yang tepidah mungkin sebagai cap rocknya karena kita floodplain associated dengan channel overbank. Gitu. Tapi bisa saja payak dan tepidah ini yang sebagai reservoirnya. Kemudian kalau kita lihat secara peta geologi gitu ya, geologi map khusus di cekungan Melawi gitu ya, terdiri banyak nama formasi ini ya. Ini ada piabung volkanik yang warna ungu gitu. Nanti kita lihat juga aktivitas volkanik dan magmatisme yang ada di terutama di Kalimantan bagian barat di sekitar cekungan Melawi dan Ketungo. Kemudian halok, halok ini sandstone, di sini halok sandstone. Kemudian ada ingar, ingar ini ingar formation, kemudian ada dangkan, ini ya dangkan di sini dangkan. Kemudian ada silat shale, ini silat shale-nya, ya. Ini silat shale. Kemudian ada payak, ya, ada payak di sini ini payak, itu. Terus kemudian ada depidah, ada sekadau. Kemudian ada pedawan. Kemudian di sini juga dibatasi oleh sesar, ya. Jadi sesarnya sesar kalau ini sesar turun tapi di awal tadi ini adalah sesar naik. Jadi setinggian Semito ini yang sebelah sini yang bagian utara bergerak naik sama seperti yang di Penampang tadi ini ya bergerak naik. Jadi sebelah sini dia bergerak naik bagian utara ini bagian utara juga bergerak naik. Kalau yang ini adalah di batas ini sekitar sini. Jadi yang bagian ini adalah naik karena Semito itu merupakan basementnya dari ini. Selain tadi ada basementnya Squaner, dia juga dialasi oleh Semito tadi. Nah kalau kita lihat, nah ini yang tadi ini tinggian Semito, ini Cretaceous melang. Nah, jadi melang, opiolit gitu campur aduk di sini atau yang kalau di petanya ini merupakan bagian yang di sebelah sini yang memisahkan antara Melawi dan Ketungo. Jadi Ketungo nanti sebagian di timur itu berubah menjadi basin Mandai, jadi Mandai Basin atau cekungan Mandai, gitu ya. Kalau kita kemarin di pertemuan yang lalu ada uh, cekungan Ritan Marwai, gitu ya. Nah ini akan berhubungan dengan itu. Nah kalau kita lihat di sini juga penampangnya, jadi ini naik-naik karena ini basementnya sekarang ada di permukaan, berarti kan basement ini terangkat gitu ya, terangkat. Nah, bagian utara di sini sama ini yang Paleogene Melang itu yang di sebelah sini, Semito yang di sini. Jadi ini Melang, terus kemudian Belt Early Cretaceous, ini juga ada ini ya si Squaner tadi, nah, Squanernya. Ini secara tektonik atau struktur yang ada di cekungan Melawi dan cekungan Ketungau. Kemudian, nah tadi yang saya sampaikan di awal bahwa ada intrusi sintang. Sepertinya kalau di awal tadi intrusinya cuma satu buletan, tetapi pada kenyataan di lapangan itu banyak sekali intrusi-intrusi kecil. Nah ini tadi yang memisahkan ya, intrusi sintang yang kecil-kecil gini, ini akhirnya menjadi tinggian yang memisahkan cekungan Melawi ini dipisahkan menjadi cekungan subcekungan yang barat dan subcekungan yang sebelah timur.
Kemudian di bagian utara itu dibatasi struktur sesar naik karena ini adalah ketinggian semitau, jadi bagian ini yang naik gitu. Kemudian yang selatan ini adalah Squaner atau Sundalen tadi yang di sebelah sini. Ini secara uh, gambaran bentuk dari cekungan. Kalau kita lihat cekungannya ini memanjang arahnya barat timur gitu ya, barat timur ya karena tadi di bagian utara ditumbuk oleh Luconia mikrokontinen, terus kemudian di sini ada Squaner yang relatif lebih stabil ya, ya bentuknya adalah memanjang barat timur. Nanti Ketungo juga memanjang bentuknya barat timur. Nah, kalau kita perhatikan sekarang intrusi-intrusi sintang, ya intrusi-intrusi sintang yang ada di cekungan Melawi. Karena kadang cekungan-cekungan ini juga bisa memanaskan shale-nya tadi, silat shale tadi, yang misalnya berpotensi sebagai batuan induk, dia bisa terpanaskan sehingga terjadi proses pematangan di sana. Ada kematangan sehingga merubah dari kerogen menjadi minyak tadi atau gas. Makanya di sini ada sumur pemboran Nikayan 1, ini ada kedukul 1. Nah, ini kalau dari anomali bukir dari cekungan Melawi ternyata terbukti memang di bawah permukaan sana meskipun tidak muncul di permukaan, di bawah ini muncul tinggian-tinggian, ya, tinggian-tinggian yang warna ini adalah yang uh, dalaman. Gitu. Jadi ini tinggian tadi, inilah tinggian yang intrusi-intrusi sintang ini yang memisahkan uh, west bagian barat subbasin dari Melawi dan bagian timur dari cekungan Melawi. Kemudian kalau kita lihat dari penampang seismik pun itu terlihat itu juga ada tinggian di sini. Ya, meskipun tidak sampai permukaan gitu ya. Ini tinggian gitu ya. Nah, ini ada tinggian terus kemudian di sini ada terisi oleh sedimen-sedimen terlihat terlihat ini terisi sedimen. Nah, kalau gambaran penampang seismik begini, kalau di bawah ini gambarannya keotik gitu ya, kacau ini ya, diduga ini adalah basementnya. Berbeda yang di sini. Ini di sini terlihat seperti lapisan-lapisan begitu. Nah, ini artinya ini basementnya, terus kemudian ini ada intrusinya, terus kemudian di sini ada cekungan terisi oleh sedimen-sedimen yang terisi mulai dari akhir Eosin tadi atau late Eosin. Ada Hallock Formation tadi sampai ke Tebidah. Nah, kalau anomali graviti Sintang yang lebih detail gitu ya, ini dari gravity, kalau dari Bokir tadi gravity, ini sekarang gravity, anomali gravity, ya jadi fokusnya Sintang. Jadi gravity itu juga membantu um, mendelineasi gitu ya cekungan, ya membentuk mendelineasi atau ini ya membatasi gitu ya. Nanti kita bisa oh di sini adalah cekungannya. Meskipun di sini ada cekungan-cekungan kecil gitu. Nah, tetapi secara umum Melawi ini dipisahkan ini batasnya ya cekungan yang ini barat, yang ini timur. Yang ini sumur pemborannya Kedugul 1 dan Kedugul Kayan 1. Nah ini sintang intrusif yang warna-warna kuning gitu. Nah ketika ini uh, intrusi itu ya, di kanan kirinya ada terangkat. Ya. Terus kemudian yang warna pink-pink ini itu adalah intrusi-intrusi sintangnya. Nah, ini kalau kita perhatikan dari gravity, terus kemudian kita lakukan pengukuran seismik. Jadi kalau kita lihat pengukuran seismik pun gitu ya, ini WM 106 di sini. Jadi yang sebelah sini utara itu di sini, ini selatan di sini gitu ya. Kalau kita lihat di bagian utara ini ada tadi semitau ini yang bagian ini naik gitu. Jadi sebagian ini naik, terus kemudian ini spautonalit yang punyanya squaner tadi, squaner basementnya di sini adalah spautonalit atau dari Sundalen tadi. Nah baru kemudian kalau kalian perhatikan di sini gambaran dari penampang seismik ini kacau, terus kemudian di sini ada semacam layer-layer, ya layer-layer. Jadi ini terisi oleh batuan sedimen.
Kemudian kalau penampang seismiknya melalui ini WM109 gitu ya, WM109B ini bagian utara di sini ini, kemudian ini bagian selatan di sini. Ini mirip karena ini bentuknya begini, nanti dia akan membentuk seperti ini. Jadi di bagian utara di sini nanti dibatasi oleh semito tadi. Jadi kalau ini misalnya seismiknya dipanjangkan di sini akan ketemu seperti ini. Ini kalau gambaran di bawah permukaan kombinasi antara graviti tadi dengan penampang seismik untuk memberikan gambaran di bawah permukaan seperti apa. Kalau misalnya ada uh, trap gitu ya, ada jebakan, itulah yang menjadi target eksplorasi di minyak. Dan kalau kita perhatikan di sini WM104 gitu ya, penampangnya dari WM104 di sini. Nah, ketika di sini tadi ada intrusi-intrusi sintang, di sini kalian perhatikan yang warna hijau ini seperti kenampakan anti clean gitu ya. Diduga ini adalah trapnya. Terus kemudian ini batasnya tersier sedimenter gitu ya di sini sebagian sini. Ini di sini mungkin ada intrusi-intrusi kecil ini. Perhatikan di sini gambaran seismiknya adalah chaotic, terus kemudian ini lurus-lurus. Nah, kemungkinan di sini ada intrusi, di sini intrusi, di sini intrusi. Gitu. Kemudian kalau yang gambarannya WM105 di sini, nah kita lihat di bagian utara ketemu lagi ini. Yang bagian ini sebelah ini naik, terus kemudian ini gambaran dari sedimen-sedimennya. Nah, perhatikan di sini sedimen-sedimennya yang ada warna hijau, ada warna kuning gitu ya. Ada hijau lagi, terus kemudian ada warna relatif lebih coklat. Nah, diduga kalau di sini ini adalah sosroknya, makanya ada simbol S gitu. Di perminyakan ini kalau formasi ini bisa berpotensi sebagai batuan induk diberi sumber atau diberi notasi S gitu. Kemudian kalau yang reservoir ini warna-warna kuning begini sama di sini. Kemudian yang S ini juga bisa bertindak sebagai reservoir batuan induk gitu. Nah, di sini juga ada panah-panah. Panah-panah ini adalah arah migrasi minyaknya. Jadi kalau kita belajar geologi minyak bumi, itu kan migrasi minyak bergerak relatif lebih ke arah atas gitu. Jadi nanti dia bergerak ke sini, dia bergerak ke sini, sehingga di sini mungkin kalau di sini ada jebakan, dia terperangkap di sini, kemudian mulailah nanti program drillingnya membuktikan di sini ada minyak atau tidak. Nah, yang berfungsi bertindak sebagai reservoir kalau di sini ada Ingar Formation. Terus kemudian yang sosrok ini ada Duncan Formation, kalau yang warnanya hijau muda ini ada Silat Formation yang tadi Seal ya. Terus kemudian yang warna coklat ini adalah Payak, kemudian yang ini adalah Tepidah. Yang kotak begini simbolnya perhatikan ini ada S yang bentuknya seperti layangan gitu atau layang-layang. Dan ini ada kotak. Ya, ini silnya. Ya, di sini silnya Tepidah ini bertindak sebagai silnya, ini reservoir, ini sosroknya. Artinya secara petroleum system eh, ada beberapa yang memenuhi, ada sosrok, ada reservoir dan ada sil. Ada yang menahan si minyak bermigrasi. Tinggal dicari trapnya. Nah itu tadi trapnya dicari yang seperti ini gitu ya. Ini trapnya kita cari. Nah kalau kita lihat di sini sama, ini masih gabungan antara gravity dengan seismik. Ini kalau ini perhatikan adalah 85 EM melewati ini 85 EM melewati Sumur Kayan. Ini di sini Sumur Kayan. Nah, perhatikan mengapa kok titik pemborannya ada di sini Sumur Kayan 1. Nah, perhatikan di sini ada semacam anti clean gitu ya, semacam anti clean tinggian yang tadi kalau ini misalnya bertindak sebagai reservoir sosrok, dia akan bermigrasi ke reservoir bermigrasi gitu ya. Dari sini ekspulsi dulu, kemudian masuk ke reservoir ini, dia berjalan, bermigrasi, akhirnya di sini terperangkap karena sudah tidak bisa kemana-mana. Yang biru mungkin ini bertindak sebagai silnya. Jadi makanya dilakukan pemboran di sini untuk benar tidak ada minyaknya di sini. Nah, kalau di gambaran bawah permukaan ini ada tinggian begini.
Inilah yang merupakan sintang intrusi. Artinya ada basement, terus kemudian terisi basementnya terisi oleh sedimen, kemudian diintrusi oleh sintang, berhenti sintangnya, sehingga ada pengisian sedimen lagi. Sehingga di sini ada terkesan seperti anti-clean. Tetapi sebenarnya anti-clean ini kan merupakan bagian penonjolan dari sini. Nah, karena ini sintangnya berhenti di sini. Jadi yang pengendapan yang hijau ini terjadi setelah intrusi sintang berakhir, gitu ya. Ini intrusi sintang berakhir. Nah, ini adalah yang warna hijau tua, ini adalah ingar, kemudian ini dangkan, ini silat, terus kemudian ini payak, ini tebidah. Yang sebelah sini adalah sintang intrusinya. Kemudian kalau kita lihat vulkanisme dan magmatisme gitu, dimulai dari Oligosen tengah gitu ya. Jadi tadi ada tumbukan dari ini mikrokontinen atau kontinen dari Lukonia. Nah, dari Lukonia ini ada kerak samudranya gitu ya. Menubruk si Squaner tadi, ini aja ada rajang Acretionary, kemudian ini ada sintang. Jadi sintang merupakan hasil atau vulkanisme dari tumbukan antara Lukonia dan basementnya tadi Squaner. Nah, kalau kita lihat di plan view-nya di Kalimantan, ini merupakan tumbukannya dan ini merupakan uh, uh, vulkanismenya, ya vulkanismenya atau volcanic arc-nya. Makanya tadi kalau di awal di sini ada semacam lengkungan-lengkungan gitu secara topografi dia lengkungan-lengkungan. Terus kemudian di sini ada vulkanisme. Nah, di vulkanisme kalau ada aktivitas vulkanik ini akhirnya muncullah hidrotermal, kemudian ada mineralisasi di sana. Makanya kalau kita plot di sini ada muyub, ada kelian, ada busang, ya ini merupakan eh, bagian dari kalau kita eksplorasi mineral di Sumatera itu, di Kalimantan itu ada dari bagian tengah begini. Ya. Kemudian ini saya ambil dari Surat Majan, ini sudah didating umur-umurnya gitu ya. Ini 40,9 juta tahun yang lalu, ini 49 gitu ya, ini 48. Jadi yang paling tua di sini intrusinya. Jadi 51,3 juta tahun yang lalu ya. Ini. Kemudian Eosen Oligosen gitu. Jadi karena tumbukannya ini sudah berhenti sehingga ini terputus ya, aktivitas sintangnya sudah berhenti gitu ya. Lukonianya sudah bertubrukan dengan rajang embaluh tadi sehingga bentuk seperti ini ya. Ini tumbukannya gitu terus kemudian ini volcanic arc-nya pada zaman Eosen dan Oligosen. Nah, kalau kita lihat tadi ya tadi eh, tinggian tadi secara struktur gitu ya, secara struktur ini ada Boyan Fault itu ya, di sini ada Boyan Fault, ada Semito. Terus kemudian ada struktur-struktur di sini ada antiklin, ini ada antiklin dari geologinya, ya, dari penampang-penampang seismik, kemudian diinterpretasi, oh di sini ada antiklin gitu. Nah, biasanya antiklin itu kan kalau diperminyakan sebagai perangkap perangkap dari minyaknya. Ini merupakan struktural map dari Melawi dan Ketungo. Jadi Melawi, Ketungo di sini ini karena ini bentuknya cekungan, ya simbolnya ini adalah sesar turun, di sini juga sesar turun, sehingga di sini adalah dalaman. Gitu ya. Kemudian kalau kita lihat secara stratigrafi untuk Melawi basin, ya, benar-benar. Nah ternyata dimulai dari Permian, dimulai meskipun nanti Melawi itu hanya di sekitar sini, ya stratigrafinya mulai dari basementnya ada Bengkayang Group, terus kemudian Sadong Group, kemudian ini Balai Sebu Semitau Group ini ya, ini merupakan basementnya sangat tua berumur Permium. Tapi kalau sedimennya umurnya di sini, umurnya mulai di sini, ya ada Halok tadi ya, mulai dari Halok sampai Tebida di Melawi. Kemudian kalau kita perhatikan litologinya gitu ya,
di sini. Dan diperhatikan di sini, ini juga dominasi perselingan antara kuning dan hijau. Gitu. Yang di sini memang masih kuning, ya mungkin ini bertindak sebagai reservoir, tapi yang hijau-hijau ini bisa bertindak sebagai uh, sosroknya, ya, bertindak sebagai sosrok. Oke, itu terkait dengan cekungan Melawi. Kemudian kita lihat di cekungan Ketungau. Ini ya cekungan Ketungau, jadi bagian utara, ini Melawi di bagian selatan dan Ketungo bagian utara. Nah, Ketungo ini pun dipisahkan menjadi yang Ketungo Barat, bagian barat dan timur. Nah, ini yang nanti ke timur itu berubah menjadi Mandai atau Ritan, Meruai tadi. Ya. Kemudian di selatan ini adalah Squaner. Sedangkan kalau Ketungo sebelah selatan dibatasi oleh Semito atau Boyan Ridge itu. Di bagian utara nanti dibatasi oleh sesar-sesar. Kalau kita lihat geologi map-nya sama, hampir mirip gitu dengan yang uh, Melawi. Hanya saja di bagian cekungan Ketungo ini antara barat dan timur ini dipisahkan oleh sesar mendatar. Ini yang kalau di geologi itu yang lupar fault itu yang menerus. Nanti kalau ke timur menjadi adang fault gitu ya, adang fault. Ini ya, lupar, jadi struktur mapnya, jadi ini lupar, ya, jadi sesar mendatar, jadi pertemuan antara dua, tadi lempeng antara Lukonia, mikrokontinen, atau kontinen bloknya si Lukonia, dengan tabrakan dengan Squaner tadi. Nah, di antara tabrakan ini terbentuk cekungan-cekungan ini. Nah, lupar ini kalau menerus ke timur, kalau kalian perhatikan di Kalimantan itu bagian timur ada namanya Adangpok ya. Terus ini tektoniknya rekonstruksi paleografi jadi pada awal kapur jadi ini nolnya di sini gitu ya, ini Kalimantan masih bagian dari Eurasia, terus kemudian ini bergerak ke selatan, ini awal kapur ini akhir kapur, ini bagian yang kuning adalah melang karena ini tumbukan begitu ya, di sini melang campur aduk gitu. Kemudian yang di sini adalah uh, volcanic arc-nya, volcanic arc-nya. Ini volcanic arc. Terus kemudian ketika perhatikan di sini, kemudian pada akhir kapur muncullah ini pembukaan-bukaan di sini, gitu ya. Bukaan-bukaan di sini. Terus kemudian di awal tersier barulah mulai muncul ketungau dan melang, gitu ya. Yang warna kuning ini melang, yang hijau ini adalah ketungonya yang bagian utara. Kemudian kalau kita lihat tektoniknya gitu ya, ini ada rifted kontinental. Jadi di kontinen ini bisa terbentuk juga cekungan-cekungan gitu kalau dia rifting gitu, rifted. Dia pecah-pecah, dia akan kemudian ini bergerak. Jadi ini dari utara ke selatan. Ini yang kadang orang menyebutnya sebagai Lukonia tadi. Ya, Lukonia. Ini tabrakan gitu ya di sini akhirnya ketika ini akrasi gitu ya, di antara akrasi ini terbentuk cekungan. Nah, si ketungo ini merupakan cekungan yang ada di sekitar akrasi hasil tumbukan ini. Atau kalau misalnya kita berbicara uh, tektonika gitu, berarti ketungo ini merupakan for arc basinnya ketika tumbukan antara Lukonia dengan Borneo atau Sundelen tadi yang relatif lebih stabil. Swanner, Swanner. Akhirnya ini bergerak terus, nabrak terus. Akhirnya di sini terjadi uplift gitu ya, agresi. Nah, ketungonya masih di sini. Nah, tinggian perhatikan di sini ada tinggian Boyan gitu ya. Nah, Boyan inilah yang sama dengan yang Semito tadi, Semito. Nah, kemudian pada Upper Eocene dan Lower Eocene akhirnya ini bertabrakan kerak benua dengan ini tabrakan ya prisma akresinya gitu. Ketika di sini tabrakan, di sini ada kompresi, di sini ada ekstensi gitu. Nah, muncullah si melalui basin tadi ini.
atau kita sebut sebagai retroarc foreland basin. Jadi cekungan yang ada di depan dari kerak benua. Terus ini adalah lower Oligocene dan Miocene, ya sudah bertabrakan dan akhirnya kerak ini terbawa masuk ke dalam di bawahnya, gitu ya. Terus kemudian di sini ada fosil-fosil volcanic arc-nya, sisa-sisa dari volcanic arc yang tertinggal di situ. Ya, akhirnya di sini terbentuklah juga Ketungau dan ini Melawi. Artinya sebenarnya Ketungau itu uh, terbentuk, cekungan itu ini dari kapur uh, akhir kapur atau kapur atas sampai pertengahan Eosen ini terbentuk si Ketungau Basin. Sedangkan si Melawi Basin itu terbentuk ketika Eosen sampai lower Eogen, upper Eosen sampai lower Oligocene. Artinya sebenarnya cekungan Ketungau lebih tua pembentukannya dibanding dengan Melawi. Nah, di Ketungau di sini kalau kalian perhatikan di sini ada warna-warna hitam, ini adalah intrusi-intrusi yang sintang tadi, yang umurnya ya Oligocene dan Miocene. Berbeda dengan Piabung volkanik yang umurnya jauh lebih tua, dia Upper Cretaceous dan sampai Middle Miocene. Nah, Piabung ini merupakan volcanic arc ketika tumbukan antara Luconia dengan Squaner tadi atau Borneo atau Sundaland gitu ya. Jadi lebih tua umurnya. Sehingga ketika ini tumbukannya sudah berhenti, kerak samudranya sudah habis, kalian perhatikan di sini kerak samudranya sudah habis, si Piabung ya dalam tanda petik mati karena tidak ada suplai magma lagi di sini. Tidak ada suplai magma lagi. Kemudian ini berlanjut, kemudian ini ada vulkanisme Sintang di situ. Nah, kalau kita perhatikan ini Ketungau gitu ya, Ketungau jadi ada Kantu Formation, ada Tutup Formation dan Ketungau Formation. Nah, ketiga ini kalau kita lihat secara stratigrafi gitu ya, ini adalah basementnya. Ya, tadi yang terbentuknya Eosin ya, ya upper Cretaceous sampai Eosin ini. Nah, di sini mulailah Eosin. Ya, Eosin ini basementnya, ya basementnya yang di sini ini basementnya si dari Sundaland tadi atau Borneo Squaner. Nah, kalau kita lihat di sini ada Merakai Group gitu ya. Merakai Group ini terdiri dari Kantu Formation, kemudian Tutup Formation. Tutup ini merupakan sandstone, terus kemudian ada Ketungau Formation. Jadi kalau kita lihat uh, Kantu Formation ini interbedded quartz, velvatic sandstone, terus mica sandstone gitu ya. Terus kemudian ada sedikit mudstone-nya. Nah, di sini kalau kita lihat di secara litologi, ini kan kecil sekali ada batuan yang bisa bertindak sebagai sumbernya atau source rock-nya. Mungkin di mudstone-nya ini, siltstone sama mudstone-nya. Ya, kalaupun dia bertindak sebagai source rock, itu dia di siltstone dan mudstone-nya. Kemudian kalau yang tutup ini, nah ini yang bisa bertindak sebagai reservoirnya, ya bertindak sebagai reservoirnya. Terus kemudian kalau yang di sini ada siltstone, ini yang sebagai siltnya kalau di cekungan Ketungau. Sedangkan di Melawi tadi itu kan jelas sekali ya bagian di bawah itu Ingar Formation itu claystone gitu, warnanya hijau tua gitu. Kemudian Silat Formation itu warnanya hijau muda itu shale. Nah, itulah yang bisa bertindak sebagai sumbernya atau source rock-nya. Nah, mungkin kalau di Melawi, di Ketungau ini yang bisa bertindak ini ada di bawahnya lagi. Ada Selangkai Group ini ya, ini sebagai source rock-nya. Di sini juga sebagai source rock-nya. Tadi yang di sini bisa bertindak sebagai source rock-nya. Ya, mungkin itu sedikit terkait penjelasan dengan cekungan Melawi dan Ketungau yang di pertemuan kemarin sebenarnya ada sudah sedikit dibahas terkait dengan cekungan Melawi dan Ketungau. Mungkin itu uh, penjelasan mengenai cekungan Melawi dan Ketungau.
Terima kasih atas perhatiannya.